Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan Project Based Learning kami yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada PT Mamasabi Tbk tahun 2025. Jadi laporan ini disusun oleh saya, Muhammad Raji Prasetya, Bagas Abiasa, dan Rangga Pramudia. Jadi slide pertama ini adalah latar belakang. Jadi pajak ini merupakan sumber penerimaan utama bagi negara. Namun dari perspektif perusahaan, pajak ini dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih karena tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Pajak, beban pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pencapaian target finansial tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ini dapat meminimalkan beban ini secara legal dengan menerapkan perencanaan pajak atau tax planning. Tujuannya itu adalah untuk mengefisiensi pengeluaran pajak, menghindari sanksi, serta mencegah kelebihan bayar dengan cara menanggung pengakuan penghasilan dan memaksimalkan biaya pengurang penghasilan. Berdasarkan latar belakang yang saya jelasin tadi, di sini ada terdapat tiga rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama itu ada bagaimana strategi perencanaan pajak yang diterapkan PT Mamasabi Tbk pada tahun 2025. Yang kedua, apa dampak strategi tersebut terhadap efisiensi beban pajak dan laba bersih perusahaan. Dan yang ketiga itu apakah implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sejalan sama rumusan masalah yang tadi, di sini ada tujuan dari penulisan. Dari tujuannya itu adalah untuk menganalisis strategi perencanaan pajak perusahaan, mengevaluasi sejauh mana dampak strategi tersebut terhadap efisiensi pajak dan laba bersih, serta mengidentifikasi tingkat kepatuhan implementasi terhadap peraturan perpajakan. Boleh di next. Di sini ada profil singkat dari perusahaan itu. Jadi PT Memasabi ini didirikan pada tahun 1990 dan bergerak di bidang kuliner spesialis hidangan penutup dengan label Dessert Abiasa yang saat ini mereka beroperasi di 500 unit stand yang berdiri di 15 kota di Pulau Jawa. Dalam melakukan perencanaan pajaknya, kami mengidentifikasi beberapa akun yang berpotensi untuk me- dioptimalkan seperti biaya penyusutan, pendapatan, biaya operasional, dan PPh satu pegawai. Oke, berikutnya teman-teman dapat saksikan bahwasannya yang terlampir ini adalah laporan laba rugi dari PT Mama Sabi sebelum tax planning. Nah, di sini terlampir pendapatan serta beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Boleh di next? Melanjutkan yang sebelumnya, bahwasannya juga ini masih bagian dari laporan laba rugi, yaitu laba rugi sebelum tax planning, terutama pada bagian pendapatan dan beban lainnya. Boleh di next? Nah, adapun untuk strategi tax planning yang kami canangkan itu yang pertama ada terkait beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan yang mana berdasarkan UU PPH pasal 6 ayat 1, tunjangan karyawan berupa uang tunai merupakan beban sah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk menghindari adanya koreksi fiskal pada laporan laba rugi, baik pada beban penjualan maupun administrasi perusahaan dapat menerapkan strategi dengan mengubah seluruh imbalan kerja atau natura menjadi tunjangan tunai. Dan tentunya dengan cara ini seluruh beban kesejahteraan karyawan dapat diakui secara penuh dalam laporan fiskal untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Boleh di next? Lalu ada strategi yang kedua yaitu strategi tax planning pada beban lain-lain. Untuk memaksimalkan beban pengurang pajak atau beban fiskal tanpa melanggar aturan, perusahaan dapat menerapkan dua penyesuaian, yaitu optimalisasi sumbangan atau zakat resmi dengan mengklasifikasikan 80% beban biaya pajak, perizinan, dan sumbangan sebagai zakat melalui Badan Amil Zakat.
resmi. Sesuai undang-undang, sumbangan keagamaan wajib ini sah digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Lalu pengakuan biaya natura yang mengacu pada PMK nomor 66 tahun 2023, imbalan pegawai dalam bentuk natura, barang fasilitas kini sah menjadi pengurang pajak. Dengan demikian biaya natura pada akun beban lain-lain tidak lagi memerlukan koreksi positif, sehingga seluruh biayanya dapat diakui secara penuh dalam laporan fiskal. Boleh di next? Nah, ini berikut ini adalah laporan laba rugi setelah tax planning yang mana tadi sudah disampaikan bahwasanya terkait strategi kita mengambil strategi terkait beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan serta beban lain-lain yang mana yang di laporan sebelumnya kita masih memasukkan koreksi koreksi pada akun gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Nah, sementara pada laporan laba rugi yang setelah tax planning ini sudah dihapuskan. Boleh di next. Nah, begitu pula dengan beban lain-lain yang juga sudah dihapuskan. Boleh di next. Oke. Selanjutnya laba fiskal setelah pajak, di mana ini optimalisasi pada berbagai akun beban seperti gaji, kesejahteraan karyawan, dan juga beban lain-lain berhasil menekan laba sebelum pajak perusahaan sebesar 146.902 dari 2.965.323 rupiah menjadi 2.818.421 rupiah. Dengan tarif PPN badan 22%, laba fiskal setelah pajak ikut menyesuaikan menjadi 2.198.368 rupiah. Turun sebesar 114.584. Angka ini membuktikan bahwa strategi perencanaan pajak terbukti efektif dalam menurunkan laba kena pajak, yang dimana secara langsung berhasil meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oke, lalu selanjutnya ada dampak penerapan perencanaan pajak di mana penerapan ini berhasil meningkatkan pengakuan beban fiskal sehingga laba sebelum PPh badan turun sebesar 146.902 juta dengan tarif PPh badan 22%. Penurunan ini memberikan keuntungan nyata berupa penghematan yang sebesar 32,3 juta. Mana ini sangat penting untuk dicatat adalah laba bersih komersial perusahaan tetap stabil di angka 2.312.952 juta rupiah. Perencanaan pajak ini tidak mengubah kinerja bisnis yang sebenarnya, melainkan hanya mengubah laba fiskal untuk meminimalkan pajak secara legal. Hasilnya, perusahaan berhasil mengefisiensikan keuangan dan mempertahankan kas senilai 32,3 juta rupiah yang bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis lainnya. Lalu untuk kesimpulannya, perencanaan pajak itu atau tax planning pada PT Mama Sabit bukti efektif dan sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku seperti PMK nomor 66 tahun 2023. Strategi perusahaan berfokus pada dua hal utama, yaitu mengonversi biaya kesejahteraan karyawan menjadi tunjangan tunai serta mengoptimalkan pengakuan terus beban zakat dan juga biaya natura agar terhindar dari koreksi fiskal. Lalu, melalui strategi legal ini, laba sebelum pajak perusahaan berhasil ditekan dari 2.965.323 menjadi 2.818.421 rupiah. Dampak nyatanya pada PT Mamah Sabi ini sukses mengefisiensikan keuangan dengan menurunkan beban PPh yang harus disetor ke negara. Dari sebelumnya 652.371 rupiah menjadi hanya 620.53 rupiah. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.